Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 9 ingin mempersampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum kami memaparkan materi dari kelompok kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami, di mana saya sendiri adalah Ahmad Asin Syawalillah. Terus samping saya ada Rehan Faiz Surahman, dan di belakang tengah-tengah ada Muhammad Liaudin. Pertama, analisis semantik. Apa itu analisis semantik? Apa itu kode antara dan apa itu pembangkitan kode? Analisis semantik adalah analisis ini memanfaatkan pohon sintaks yang dihasilkan pada proses parsing atau yang disebut dengan analisis sintaks. Fungsi dari analisis semantik adalah untuk menentukan makna dari serangkaian instruksi yang terdapat dalam program sumber. Untuk mengetahui makna, maka rutin analisis semantik akan memeriksa pertama ada apakah variabel yang ada telah didefinisikan sebelumnya. Yang kedua, apakah variabel tersebut tipenya sama. Yang selanjutnya ada apakah operasi yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya, dan seterusnya. Untuk dapat menjalankan fungsi tersebut dengan baik, semantic analyzer seringkali menggunakan tabel simbol. Pemeriksaan bisa dilakukan pada tabel identifier, tabel display, dan tabel block, misal pada field link. Analisis semantik. Pengecekan yang dilakukan oleh analisis semantik adalah memeriksa keberlakuan nama-nama meliputi pemeriksaan duplikasi terdefinisi, di mana duplikasi itu pengecekan apakah sebuah nama terjadi pendefinisian lebih dari 2 kali. Pengecekan dilakukan pada bagian pengelolaan blok. Terus terdefinisi, maksudnya pengecekan apakah sebuah nama yang dipakai pada tubuh program sudah terdefinisi atau belum. Pengecekan dilakukan pada semua tempat kecuali blok. Yang kedua ada memeriksa tipe, di mana melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tipe dalam statement yang ada. Misal, bila ada operasi antara dua operan, maka tipe operan pertama harus bisa dioperasikan dengan operan kedua. Selanjutnya ada kode antara. Kegunaan dari kode antara atau intermediate code itu untuk memperkecil usaha dalam membangun kompilator dari sejumlah bahasa ke sejumlah mesin. Yang selanjutnya proses optimasi lebih mudah. Di sini maksudnya adalah dibandingkan pada program sumber atau kode assembler dan kode mesin. Yang selanjutnya ada bisa melihat program internal yang gampang dimengerti. Dua macam kode antara yang bisa digunakan adalah notasi postfix dan n-tuple. Kode antara. Tadi kan sudah dijelaskan ada notasi postfix, tuple sama tuple. Nah, notasi postfix itu adalah operator yang diletakkan paling akhir. Sintaks notasi postfix itu bisa dilihat dalam kurung operasi tutup kurung dalam kurung lagi operasi tutup kurung dalam kurung operator tutup kurung. Misalkan ekspresi A plus dalam kurung A plus B tutup kurung dikali dalam kurung C plus D tutup kurung dapat dinyatakan dalam bentuk notasi postfix AB plus CD plus kali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Pak Izur Rahman. Selanjutnya adalah kontrol program yang dapat diubah dalam bentuk notasi postfix. Misalnya, if x then stmt1 else stmt2 diubah ke dalam notasi postfix exp label 1 bz stmt1 label 2 br stmt2.
Label 1, label 2 keterangannya itu BZ adalah branch if zero. Zero itu artinya salah, bercabang jika kondisi yang dites salah. Sedangkan BR adalah branch bercabang tanpa ada kondisi yang dites. Arti dari notasi postfix di atas adalah jika kondisi ekspresi salah, maka instruksi akan meloncat ke label 1 dan menjalankan statement 2. Bila kondisi ekspresi benar, maka statement 1 akan dijalankan lalu meloncat ke label 2. Label 1 dan label 2 sendiri menunjukkan posisi tujuan loncatan untuk label 1 posisinya tepat sebelum statement 2 dan label 2 setelah statement 2. Contoh lain, while X do statement diubah ke postfix X label 1 BZ stat label 2 BR. Notasi n-tuple. Pada notasi n-tuple, setiap baris bisa terdiri dari beberapa tuple. Format umum dari notasi n-tuple adalah operator n1 operan. Notasi n-tuple yang biasa digunakan adalah notasi 3 tuple dan 4 tuple. Triple notation memiliki format operator, operan, dan peran. Contoh instruksinya A sama dengan D kali C plus B atau E. Bila dibuat kode antara triple, jadi yang pertama kali DC, yang kedua bagi B, yang ketiga plus 1, 2, yang keempat sama dengan A, 3. Kekurangan dari notasi triple adalah sulit pada saat melakukan optimasi. Maka dikembangkan indirect triple yang memiliki dua list senarai, yaitu list instruksi dan list eksekusi. List instruksi berisi notasi triple, sedangkan list eksekusi mengatur urutan eksekusinya. Misalnya terdapat urutan instruksi A, B plus C kali D per E, F, C kali D. List instruksinya seperti yang tadi. Misal yang pertama kali CD, yang kedua per 1E, yang ketiga plus B2, yang keempat sama dengan A3, yang 5 titik sama dengan F1. Jadi eksekusinya 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 1, 6, 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Ziyudin. Selanjutnya masih di kode antara yaitu quadruple notation dengan format instruksi yaitu ada 4, yaitu operan, operator, operan, dan hasil. Hasil adalah temporary yang bisa ditempatkan pada memori atau register. Contoh instruksi adalah A sama dengan D kali C plus B bagi E. Bila dibuat kode antara yaitu yang pertama bisa operator kali, kemudian operannya itu D dan C, kemudian hasilnya T1. Lalu yang kedua operatornya yaitu bagi, kemudian operannya B, E juga operan, T2 hasil. Kemudian yang ketiga bisa operatornya itu plus, T1 dan T2 itu adalah merupakan operan dan A adalah hasil. Selanjutnya adalah pembangkitan kode. Kode antara dari program biasanya ditranslasikan ke bahasa assembly atau bahasa mesin. Contoh A plus B kali C plus D. Dalam kode antara dapat dibentuk notasi quadruples. Yang pertama tadi seperti formatnya instruksinya tadi, yang pertama ada operator, kemudian operan dan hasil. Dapat menjadi 3 bentuk, bisa dilihat yaitu yang pertama plus A, B hasilnya T1, yang kedua ada plus C, D hasilnya T2, dan yang ketiga ada kali operannya itu T1 dan T2 hasilnya ada T3. Dapat ditranslasikan ke dalam assembly dengan akumulator tunggal yaitu L, D, A, muat isi A ke akumulator
B tambah isi akumulator dengan B, STO T1 simpan isi akumulator ke T1. Kemudian ada LDAC. LDAC itu muat isi C ke akumulator, kemudian FD itu tambahkan akumulator dengan D, kemudian STO T2 simpan akumulator ke T2. Lalu LDA 1 sama seperti yang di atas, yaitu muat isi T1 ke akumulator, kemudian mol itu dikalikan akumulator T2 dengan T1, kemudian simpan isi akumulator ke T3 yang STO3. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 9. Atas perhatiannya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Chef, gue mau anak